Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat, wal qudrat, wal sultan, wal kamal, wal jamal, wal kibriyai, wal ijabarut. Wala ya'futu, wala ya'abudu abadah. Suhubukum quddus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa tahirin wal mujahidin amma ba'du. Ibadallah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan amanahnya bertolabul ilmi, belajar menuntut ilmu hakikat amal dan ibadah. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan dan kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhiruz Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat, dalam majelis zikir Ma'rifatullah, tentunya dalam tayangan Kupas Tuntas YouTube Buya Pasaman Timur. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah rahimakumullah dimanapun berada. Dalam berbagi ilmu dan wawasan adalah suatu kewajiban dalam salah satu niat yang disampaikan oleh Rasulullah, ummatin wa ummatin. Memikirkan umat adalah keselamatan diri, memikirkan umat adalah tujuan daripada Allah, dan memikirkan umat adalah satu hal yang wajib. Kenapa? Hablum minan nas wa hablum minallah, mencapai kedudukan di mata Allah setelah kita berhasil mendapatkan kedudukan yang baik di mata manusia. Memang sangat susah berharap kebaikan dan balasan dari manusia, tetapi janganlah kita berharap apapun kebaikan yang kita perbuat, tapi berharaplah dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, dalam kesempatan yang dimuliakan oleh Allah ini, saya akan mengajak berwawasan tentang luputnya wujud diri dalam menyembah waktu ba'da dalam sholat.
berwawasan kita kembali. Bagaimana yang dikatakan titik wujud sembah di dalam solat. Berpedoman kembali kepada awal hakikat kajian solat. Seperti yang kita pahami marhalah muqarabah. Solat ini adalah perbuatan rohani. Artinya apa? Perbuatan diriku kepada aku sendiri. Inilah yang sangat menjadi tolak ukur sejarah usuluddinnya. Menjadikan sebuah ibadah terujung dari niat Allah dalam kesendirian, aku ingin menjadi Tuhan. Maka kujadikanlah umat dan aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Inilah yang akan diterjemahkan oleh Al-Quran dalam bentuk alif lam mim. Huruf juga hijaiyah menandakan bahwasanya secara hakikat akan dilahirkan makna alif lam mim, sesungguhnya aku didohirkan untuk menyembah. Dalam hal penzahiran ini, inilah bersifat abtarnya Allah pada kodrat yang terlihat. Jelas dalam bahasa ma'rifatullah disebut si wujud an dan am. Artinya siratal ladzina an'amta alaihim. Artinya seperti inilah, mendapatkan diri yang tersirat adalah diri yang telah diakui batinnya Allah dan dilihat secara maujudullah. Kalau kita memiliki iman yang sudah layak dan pantas ditajalikan dalam solat, dalam kehidupan sehari-hari, apabila kita memahami siratal ladzina an'amta alaihim itu, sesungguhnya diri yang tersirat itu adalah diri yang aku yang batin dan terlihat. Mana sifat na'an aku yang batin, am terlihat. Siapa? Ta'ala Tuhan ihim yang maujud dalam keinsanannya. Nah, disinilah kita mendapatkan kebenaran penetapan peringkat daripada kedudukan makrifat diri. Bahwasanya yang kita jalani dan kita amanah yang kita pakai ini sudah ke tingkat pemahaman, yang mana pemahaman ini adalah melihat batin yang dizahirkan. Nah, ini terkait kepada tajalli sirullah di dalam solat. Tajalli sirullah di dalam solat, berdirinya diri ihram, diri sir rahasia Allah di dalam wujud satu yang berdiri, berkodratkan kodrat fanafillah sampai mendapatkan kodrat mawujud an'am ta'ala ihim. Apapun yang diperintahkan agama dihimpun dalam pengakuan satu, inna solat wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dihimpunlah semua perintah Allah dalam bentuk satu kodrat, dinamakan diri yang ihram. Diri ihram, diri sir inilah disebut al-haqullah yang akan lenyap di dalam wujud billah batinnya Allah. Semakin dia melirik dikala Adam menghadapi kiblat, maka rohani menghadapkan wajah batinnya Allah ke dalam titik wujud yang ada di dalam kolbi. Titik wujud yang ada di dalam kolbi ini laksana sesuatu yang disebut lam alif, alamnya sukun, ada wujud di dalam kekosongan, maka
di dalam kekosongan inilah kembalinya maujud menjadi wujud lagi, itu dikala kita melakukan kewajiban penyembahan di saat sujud. Jadi apabila kita melakukan sujud, berarti kita telah melakukan pembersihan diri, pensucian diri, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dengan kita menatap 3 perkara. Ya Allah, sucikan dan tinggikan derajat. Yang pertama atas nama Rabbani, batin Allah nyawa bagi diri, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sesungguhnya tinggikan dan sucikanlah dan tinggikan derajat daripada rohanimu ya Allah dalam diriku. Sesungguhnya sucikan dan tinggikan derajat nuranimu dalam diriku ya Allah. Inilah kehidupan Ibrahim, kehidupan rahim, ya, rahim, ia kehidupan sebuah diri yang rahim, dinamakan sifat daripada tajalli wujud. Nah, setelah mewujudnya wujud kembali kepada wujud, maka dalam tahiyat akhir disinilah duduknya sebuah wujud yang tidak memiliki nama, yang tidak diasmakan dan tidak boleh diumpamakan, tapi telah duduk sesosok wujud. Mengapa? Yaitu meluruskan dan mengkabulkan semua doa yang dihimpun oleh solat. Makanya solat itu menjadi wujudnya doa. Karena apa? Tumbadil, berdiri duduk sendirinya dalam masa akhir daripada ba'da solat itu menandakan at-tahiyatul mubarakatul taibatulillah. Ingat, mulai dari kesederhanaan, kekuatan dan kewibawaan serta derajat, dan dikabulkan serta doa, permintaan hajat, munajat dan iradat. Pengkabulan doa dilakukan oleh wujud Allah dalam masa wahid yang dihadiri oleh batin bilahnya Allah. Batin bilahnya Allah adalah tujuan akhir dari sebuah sujud. Duduk tumbadil yang dimaksud dikala itu, maka disampaikan keselamatan sebuah doa, apa yang pernah kita doakan, maka tajalli doa ini akan mengantarkan berbentuk salam kepada Rahman, kepada alam, kepada Rahim, kepada makhluk atau kepada hayat yang hidup, sehingga bertajalilah hasil doa itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Wujud tumbadil yang telah duduk, yang tidak berasma dan berumpama itu, yang dikatakan tumbadil, telah mengantarkan semua permintaanmu kepada arasnya Allah, 7 petala langit dan 7 petala bumi, agar disampaikan doa itu kepadamu. Maka tingkatkan ibadahmu, menghadirkan sesosok pensaksian di dalam diri, mulai dari mawujud sampai wujud. Itu adalah kewajiban yang sifat penyembahan tadi. Bukan sebetulnya kata penyembahan, tetapi terjadi persembahan doa kepada Allah wujud dalam batin. Inilah maka dikatakan sallu anal fil doa. Jadi kalau kita sudah bisa menghimpun dari mawujud menjadi wujud-wujud berdiri duduk dalam tumbadilnya,
maka tumbadil dalam masa Ibrahim, maka dia akan mengantarkan doamu kepada arasnya Allah, 7 kursi Allah dan 7 aras Allah pada bumi, 7 kursi Allah pada langit, sehingga rahmatnya alam akan mengantarkan hidayahnya kepada kita. Maka bertajalilah doa itu sampai kepada kita, qabul. Makanya tingkatkan ilmu solat kita, tingkatkan daya marifat solat kita, capai kodrat kusuk solat, tingkatkan hakikat daripada perbuatan rukun dan rakaat. Insya Allah masa ujud, masa tumbadil akan mengantarkan doamu yang kamu lakukan sehari-hari. Tapi kalau kamu tidak bisa jemaah para hadirin menyeberangkan diri yang maujud menjadi ujud duduk dalam tumbadil, maka tidak akan pernah sampai ke aras Allah solat itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berawal berbekal dari diri ihram, berbekal dari diri sir rahasia dinamakan ihsan, maka inilah yang akan kembali menuju rukun tumbadil dalam bentuk ujud. Ujud menjadikan sosok tumbadil yang rahim, yang Ibrahim, yang duduk berupa diri. Maka daripada itu jemaah, mari kita meningkatkan kualitas solat kita dengan mengkaji wujud diri kembali kepada wujudnya. Bukan kita melakukan penyembahan, tetapi melakukan penyembahan dan disembahkan, yaitu fitrahnya diri. Fitrah ini yang dipersembahkan kepada Allah, sehingga takhluklah kita dalam wujud penyembahan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, dengan adanya tajali daripada rakaat menjadi rukun, rukun menjadi kodrat, kodrat menjadi wujud, wujud menjadi tumbadil, tumbadil menjadi sebuah qabul. Inilah kalau sudah batin billah Allah berbicara pada tahiyat tumbadil akhir, maka dia akan mengantarkan doamu melalui 2 salam. Salam pertama menuju Rahman, yaitu sifat maujud batinnya Allah dalam bumi ini dinamakan alam, dan kedua diarahkan kepada ayat sirnya Allah yang berupa hidup di muka bumi melalui 7 petala langit, 7 petala bumi, atau dikenal dengan 7 aras dan 7 kursi. Maka apa yang kita doakan akan nyata sampai kepada kita. Makanya dikatakan solat itu salatul fil doa. Solat itu adalah otaknya doa, induknya doa. Jadi dengan demikian, para hadirin jamaah dimanapun berada, dengan demikian sudah terjawab dalam bentuk tajali rukun. Tajali rukun solat yang diikuti batas rakaat, ya, yang mengikuti rakaat yang bergerak rukun. Maka rukun mengantarkan suatu wujud yang sangat diharapkan, yaitu derajat ibadah kita. Mudah-mudahan kita selalu belajar dan tingkatkan belajar ibadah ini sampai kita mendapatkan suatu kodrat fardu wajib ain menyaksikan. Maka alam saksi inilah yang akan membuat kenyataan ibadahmu. Tapi kalau solat itu belum menjadi alam saksi bagimu, maka kamu akan terlena dalam rukun dan rakaat berkepanjangan. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah rahimakumullah, alhamdulillah, sedikit demi sedikit, pelan-pelan, insya Allah
peningkatan kualitas diri menentukan peningkatan derajatnya ibadah kepada Allah. Kalau kita dalam pemahamannya belum mencapai kenaikan derajat, maka ingat Allah dalam prasangka umatnya. Kalau prasangka atau pemahamanmu masih rendah, maka pendapatan hasil dari kejaran hidayah solatmu masih juga akan rendah. Maka kita tingkatkan, kalau rendahnya solat ini di bawah kodratnya alam, maka alam ini menjadi kesulitan besar bagi kita. Maka tingkatkan derajat ibadahmu, kodrat dirimu melebihi kodrat derajat alam, maka insya Allah tajalinya Allah di dalam dirimu akan bekerja. Tapi kalau kodrat hidupmu dan dirimu di bawah kodratnya alam, tidak mungkin tajali Allah ini akan terjadi. Malah sebaliknya, yang terjadi itu adalah fikih dan fikih. Ingat itu, bahwasanya kita harus meningkatkan ini semuanya karena Allah menunggu dalam kedudukan kita. Barakallahu ya Karim ya Rahman. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.